Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah bersama dengan 10.000 orang sahabat beliau, ternyata sejumlah kabilah di Jazirah Arab berusaha menyatukan diri untuk melawan kaum muslimin. Mereka adalah suku Hawazin, suku Sakif, Nasr, dan kabilah-kabilah lainnya. Mereka bersatu di bawah kepemimpinan Malik bin Auf. Ia merupakan seorang pemuda yang baru berusia 24 tahun. Rasulullah SAW yang kala itu bersama para sahabatnya masih berada di Mekah, mendengar kabar berita mengenai gerakan para musuh Allah tersebut. Beliau SAW lalu mengutus Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami radhiyallahu anhu untuk memeriksa kebenaran berita itu. Rasulullah kemudian bersiap bersama 12.000 orang. Di dalamnya terdapat 10.000 sahabat yang ikut dalam pembebasan kota Mekah, dan 2.000 yang lain merupakan warga Mekah yang baru masuk Islam. Untuk melengkapi persenjataan kaum muslim, Rasulullah SAW menemui Sofwan bin Umayyah yang kala itu belum masuk Islam. Beliau SAW berniat untuk meminjam baju besi beserta perlengkapannya. "Apakah ini adalah perampasan, wahai Muhammad?" tanya Sofwan kepada Rasulullah. Sofwan bertanya mengenai hal ini karena secara resmi Mekah telah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah menjadi pemimpin di Mekah saat itu. Maka ia memastikan apakah hartanya dirampas sebagaimana harta rampasan perang yang diambil oleh kaum pemenang. Namun Rasulullah menyatakan bahwa baju besi itu merupakan pinjaman yang bahkan akan diberikan jaminan dan akan dikembalikan setelah perang usai. Sebagai seorang muslim yang sejati, tentu Rasulullah tidak akan menarik ucapannya bahwa beliau memaafkan kezaliman warga Mekah yang mencacinya dahulu. Beliau juga sudah menyatakan bahwa rakyat Mekah akan aman serta harta mereka tetaplah milik mereka. Maka inilah salah satu akhlak terpuji dari Nabi SAW. Dan Sofwan mengizinkan beliau untuk membawa 100 baju besi berikut perlengkapannya. Jumlah 12.000 orang yang dibawa Rasulullah merupakan jumlah yang sangat spektakuler dan belum pernah Rasulullah keluar dengan jumlah sebesar itu. Hingga seseorang dari pasukan berkomentar, "Kita tidak akan kalah hari ini karena kekurangan pasukan." Maka peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 25. Allah telah menolong kalian dalam banyak kesempatan, dan ingatlah ketika perang Hunain, saat kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, akan tetapi itu tidak berguna sedikit pun, sehingga bumi terasa sempit bagi kalian, dan kalian lari tunggang langgang. Sadar akan kekeliruan orang-orang atas takjubnya mereka dengan jumlah pasukan, maka Rasulullah berdoa secara khusus untuk memohon kekuatan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara itu, diriwayatkan bahwa jumlah pasukan musuh adalah juga 12.000 orang. Namun atas perintah Malik bin Auf, para pasukan membawa serta wanita dan anak-anak sebagai pemompa semangat agar mereka mampu berperang mati-matian. Sehingga jumlah musuh ditambah dengan wanita dan anak-anak mencapai 20 hingga 30.000 orang. Meskipun tindakan itu dikecam oleh salah seorang pembesar Hawazin yang bernama Duraid As-Simah, karena membawa serta wanita dan anak-anak justru akan membahayakan nyawa mereka semua. Namun sang panglima perang, Malik bin Auf, tetaplah bersikeras untuk mengikutkan mereka dalam pasukan. Ia beralasan bahwa para wanita dan anak-anak akan memberikan semangat dan mencegah pasukannya lari dari medan pertempuran. Malik bin Auf lalu mengomando pasukannya, mempersiapkan mental mereka dan material sekuat mungkin untuk menghadapi kaum muslimin. Ia berkata kepada pasukannya, "Muhammad belum pernah menghadapi pertempuran yang sesungguhnya sebelum saat ini. Sebelumnya ia hanya menghadapi orang-orang yang tidak berpengalaman sehingga menang melawan mereka." Malik juga memerintahkan semua pedang pasukannya terhunus dan sarungnya dipatahkan. Ini menunjukkan isyarat bahwa pasukannya harus bertarung hingga titik darah penghabisan sampai menang atau mati. Ketika pasukannya tiba di lembah Hunain,
maka Malik memutuskan untuk melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan pasukannya pada lubang-lubang yang ditutup batu yang ada di lembah Hunain. Lembah Hunain merupakan area yang begitu luas dan dikelilingi oleh tebing yang sangatlah curam. Area ini sangat cocok untuk medan pertempuran. Perintah menyembunyikan pasukan didasarkan atas pendapat Duraid As-Simah. Pasukan ini disembunyikan dan ketika suara derap langkah kaum muslim sudah mulai terdengar, maka mereka akan keluar dan menghujani pasukan Islam dengan anak panah. Strategi kaum Hawazin sama sekali tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, meskipun beliau sudah mengirimkan seorang mata-mata untuk melihat keadaan musuh. Sehingga ketika 12.000 orang pasukan Rasulullah mulai menuruni lembah Hunain secara bertahap, mereka langsung diserang dengan hujan anak panah dari pasukan musuh. Penyerangan tiba-tiba ini sangatlah luar biasa intensitasnya dan memberikan efek kejut tinggi pada barisan muslimin yang belumlah turun sepenuhnya ke dalam lembah. Mereka kemudian kocar-kacir, ada yang melawan, ada yang kebingungan, dan ada yang berusaha naik kembali ke atas namun bertabrakan dengan pasukan muslim yang sedang perjalanan turun ke bawah. Inilah situasi di mana kaum muslim tercerai-berai, dan bahkan ada para mu'alaf atau mereka yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah lari tunggang langgang hingga sampai lagi ke kampung halaman mereka. Situasinya sangatlah menakutkan dan rasa pesimis mulai menjalar di kalangan pasukan. Nabi SAW kemudian memutuskan untuk turun ke lembah di saat pasukan muslimin kehilangan arah. Beliau senantiasa teguh di medan perang dan dengan gagah berani memacu tunggangannya seraya berseru, "Aku adalah Nabi yang tidak berdusta, akulah putra Abdul Muthalib." Al-Barra radhiyallahu anhu bersaksi atas keberanian Rasulullah SAW. Ia berkata, "Demi Allah, saat pertempuran sedang genting, kami biasa berlindung kepada Rasulullah, dan orang yang paling pemberani adalah mereka yang sejajar dengan Nabi SAW." Saat itu Nabi bersama sekitar 80 orang sahabat beliau, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, dan putra beliau Al-Fadl, Abu Sufyan ibn Al-Haris, dan putra beliau Ja'far, Rabi'ah bin Haris, Usamah bin Zaid, dan Aiman ibnu Ubaid radhiyallahu anhum ajma'in. Perlu digarisbawahi bahwa Abu Sufyan di sini bukanlah paman Rasulullah yang bernama Abu Sufyan bin Harb atau bapak dari Yazid dan Muawiyah. Namun yang dimaksud adalah Abu Sufyan sepupu beliau. Ayahnya dan ayah Rasulullah adalah kakak beradik. Abbas bin Abdul Muthalib kemudian diminta Rasulullah untuk memanggil para pasukan muslimin, hingga akhirnya mereka berkumpul untuk bersama-sama memerangi kaum kafir. Kala itu Rasulullah tetap di atas tunggangan beliau dan berkata, "Inilah saatnya peperangan memanas." Nabi SAW kemudian mengambil beberapa kerikil, lalu melemparkannya ke arah orang-orang kafir sembari berkata, "Kalahlah kalian demi Rabbnya Muhammad." Abbas ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bersaksi, "Demi Allah aku menyaksikan jalannya peperangan dan tidaklah Rasulullah melempar mereka, melainkan hanya beberapa kerikil saja. Maka aku terus menyaksikan mereka berangsur-angsur kalah dan lari dari pertempuran." Salah seorang pria dari pasukan Hawazin bersaksi bahwa saat mereka sudah hampir menggapai Nabi SAW, tiba-tiba hadirlah orang-orang berwajah tampan yang berseru, "Mundurlah kalian wahai wajah-wajah yang buruk." Anggota pasukan Hawazin itu pun bersaksi bahwa mereka kalah setelah mendengar perkataan itu. Dan inilah bentuk pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kaum muslim selayaknya di perang Badar. Saat pasukan musyrikin kalah, maka mereka kocar-kacir dan lari ke berbagai tempat. Ada yang berlari ke daerah Autos, dan Rasulullah mengirim sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Abu Amir al-Asy'ari untuk memerangi mereka. Abu Amir kemudian berjuang bersama pasukannya dan mati syahid. Kemudian komando perang digantikan Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian berhasil membawa pasukan memenangkan peperangan.
Bani Thaqif lari ke Taif bersama Malik bin Auf. Mereka berlindung di benteng Taif, dan dari Bani Thaqif, pasukan yang tewas berjumlah 70 orang. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu merupakan salah satu pahlawan terkuat dalam peperangan Hunain. Ketika Duraid As-Simah melarikan diri bersama 600 orang, maka Zubair menemukannya dan menghampiri mereka. Beliau lalu berhasil menewaskan 300 orang di antara pasukan Duraid. Zubair bin Awam memang dikenal sebagai personel yang memiliki kemampuan bertarung luar biasa. Dalam setiap peperangan, beliau senantiasa maju dengan gagah berani, tak peduli seberapa banyak musuh di hadapannya. Setelah melewati perang Hunain, Rasulullah bersama para sahabat mendapatkan harta rampasan perang yang begitu melimpah, dan beliau banyak memberikan harta itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam sebagai cara untuk menjinakkan hati mereka. Semisal Abu Sufyan bin Harb yang meminta emas dan unta untuk dirinya dan kedua anaknya Muawiyah dan Yazid bin Abi Sufyan. Maka Rasulullah SAW memberinya ratusan ekor unta dan ratusan ukiah emas. Sahabat yang dirahmati Allah, maka inilah kisah singkat dari perang Hunain. Semoga Allah senantiasa berikan kita keteguhan dalam menghadapi ujian sebagaimana Rasulullah dan para sahabat senantiasa tegar ketika ujian dan badai kematian menghadang. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.